warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Menggali Emosi Anak. Saya Lira Lutfia selaku host pada podcast ini. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali kita jumpai pada anak, yaitu ketidakmampuan anak dalam mengendalikan amarah dan cara mengekspresikan emosi dengan baik. Dalam pandangan kita sebagai orang dewasa mungkin terlihat mudah untuk mengendalikan amarah dan mengekspresikan emosi dengan baik. Namun bagi anak-anak ini adalah proses pembelajaran yang kompleks dan membutuhkan bimbingan yang tepat. Dalam podcast kali ini kita akan membahas beberapa penyebab ketidakmampuan anak dalam mengendalikan amarah mereka dan juga mencari solusi yang efektif untuk membantu mereka mengekspresikan emosi dengan baik. Kali ini kita akan mengundang salah satu rekan saya sebagai narasumber untuk menemani saya berbincang pada hari ini. Baik, di sini sudah ada narasumber kita. Halo, selamat datang. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu nih. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Mufida. Oke, selamat datang Mufida di podcast kami ini. Aku manggilnya Mufi atau Mbak Mufi nih, lebih enaknya? Mufi aja nggak apa-apa. Mufi aja, baik. Terima kasih Mbak Mufi sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengetahuan dengan pendengar kami ini. Terima kasih juga Lira atas undangannya. Saya juga senang bisa bergabung dan membahas topik yang sangat penting ini. Oke, kita langsung aja nih ke pembahasan kita pada hari ini. Teman-teman yang di rumah juga pasti udah nggak sabar nih. Sebenarnya aku juga nggak sabar sih Mufi. Oke, menurut kamu nih apa sih yang dimaksud dengan ketidakmampuan anak dalam mengendalikan amarah dan mengekspresikan emosi pada anak usia dini? Oke, kalau kalau ketidakmampuan anak dalam mengendalikan emosi itu sendiri tuh mungkin lebih ke kesulitan anak ya untuk mengontrol emosi yang berlebihan pada mereka. Sedangkan ketidakmampuan mengekspresikan emosi dengan baik itu tuh anak belum bisa atau memiliki kendala untuk mengkomunikasikan perasaan mereka secara tepat dan sehat. Seperti yang kita ketahui nih, mengendalikan amarah itu kan salah satu tantangan yang besar ya bagi anak usia dini. Untuk memaparkan penyebab dan ketidakmampuan anak dalam mengendalikan amarah mereka, mungkin kamu bisa jelaskan secara rinci atau detail nih. Oke, penyebab ketidakmampuan anak dalam mengendalikan emosi itu ada dua, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri biasanya berasal dari anak itu sendiri. Yang pertama, anak belum memiliki kemampuan yang matang nih untuk mengatur emosinya. Mereka belum sepenuhnya mampu untuk mengontrol reaksi emosional yang muncul secara spontan. Yang kedua yaitu keterbatasan bahasa dan komunikasi verbal pada anak-anak. Nah, anak usia dini ini kan lagi masanya belajar bahasa ya Lir ya. Jadi kosakata yang dimiliki itu mungkin masih terbatas sehingga mereka belum bisa nih untuk menyampaikan perasaan yang sedang dia rasakan sekarang. Nah, karena kesulitan itu, jadi anak biasanya lebih sering menggunakan tindakan-tindakan nonverbal seperti menangis, berteriak, atau melempar-lempar barang gitu. Yang ketiga yaitu keterbatasan komunikasi dan ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi. Penyebab rendahnya kontrol diri pada anak ini menyebabkan anak sulit untuk menunda keinginan. Mereka cenderung bersifat impulsif dan tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka itu. Nah, kalau misalkan dari faktor eksternal sendiri, itu berasal dari lingkungan sekitar anak. Yang pertama dari orang tua. Mungkin orang tua itu kurang memberikan ruang pada anak untuk mengekspresikan perasaannya. Yang kedua, lingkungan keluarga yang tidak stabil itu juga mempengaruhi pola pengasuhan yang tidak konsisten. Yang ketiga, kurangnya bimbingan dari orang tua. Mungkin orang tuanya kurang memberikan contoh yang baik nih Lir, jadinya anak juga belum kurang bisa untuk mengendalikan emosinya itu sendiri. Menarik nih ya jawabannya. Ternyata penyebabnya itu bisa dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Lalu menurut kamu tuh penting gak sih bagi anak untuk mengendalikan amarah dan mengekspresikan emosinya tuh dengan baik? Yang pastinya penting dong Lir, karena mengendalikan emosi dan mengekspresikan emosi ini tuh juga berpengaruh sama kehidupan anak itu sendiri. Kalau anak udah bisa mengendalikan emosi dan mengekspresikannya, itu tuh dapat membangun hubungan sosial yang positif, mengatasi masalah emosional dengan lebih baik dan juga mendukung perkembangan psikologis yang sehat. Kalau misalkan anak itu
belum mampu untuk mengendalikan emosi dan juga mengekspresikannya, itu tuh bisa berpengaruh untuk mengganggu interaksi sosial mereka sama orang lain, bahkan juga bisa mengganggu prestasi akademik dan juga kesehatan mental anak itu sendiri. Wah, sangat menarik nih ya jawabannya. Ternyata penyebabnya itu bisa dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Lalu menurut kamu tuh penting nggak sih bagi anak untuk mengendalikan amarah dan mengekspresikan emosinya tuh dengan baik? Yang pastinya penting dong, Lir, karena mengendalikan emosi dan mengekspresikan emosi ini tuh juga berpengaruh sama kehidupan anak itu sendiri. Kalau anak udah bisa mengendalikan emosi dan mengekspresikannya, itu tuh dapat membangun hubungan sosial yang positif, mengatasi masalah emosional dengan lebih baik dan juga mendukung perkembangan psikologis yang sehat. Kalau misalkan anak itu belum mampu untuk mengendalikan emosi dan juga mengekspresikannya, itu tuh bisa berpengaruh untuk mengganggu interaksi sosial mereka sama orang lain, bahkan juga bisa mengganggu prestasi akademik dan juga kesehatan mental anak itu. Sangat menarik nih penjelasan yang kedua ini. Lalu apa sih solusi yang efektif yang bisa dilakukan orang tua ataupun pengasuh dari anak tersebut untuk membantu anak-anak mengekspresikan emosi mereka tuh dengan lebih baik lagi? Ada banyak solusinya ya pastinya. Yang pertama yaitu membiarkan anak untuk mengenal emosi negatif, kemudian memahami pemicunya. Yang ketiga, memberikan pilihan pada anak. Yang keempat, memberikan ruang, kemudian menyelesaikan masalah, menentukan situasi saat marah, membuat termometer kemarahan, membantu anak untuk tidur terlelap, dan juga mengajarkan keterampilan regulasi emosi itu sendiri. Wah, bisa dong dijelasin lebih rinci lagi nih biar teman-teman yang di rumah juga tahu nih dari ke-9 poin itu penjelasannya gimana sih? Oke, yang pertama, membiarkan anak untuk mengenal emosi negatif. Sebenarnya ya, untuk melampiaskan amarah itu tuh diperbolehkan. Cuma orang tua di sini juga memiliki peran nih. Orang tua perlu untuk menuntun anak untuk dapat menyampaikan emosinya dengan cara yang tepat, nggak terus tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis. Orang tua perlu nih ngajarin kayak gitu ke anak. Berarti orang tua juga perlu ada pengontrolan diri ya? Iya. Kemudian yang kedua, memahami pemicunya. Sebaiknya sebelum dinasihatin, orang tua itu tahu kenapa sih si anak ini tiba-tiba emosional. Nah, kalau dengan mengetahui faktor penyebab ini, orang tua bisa memberikan informasi kepada anak mengenai permasalahan itu yang sesuai dengan permasalahannya. Kemudian yang ketiga, memberikan pilihan kepada anak. Dengan memberikan pilihan saat anak ini marah, orang tua bisa membuat pilihan, misalkan kamu mau cerita dulu atau mau diberikan waktu dulu nih untuk menenangkan diri, seperti itu. Kemudian yang keempat, memberikan waktu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, Lir. Kalau misalkan saat anak marah tuh biasanya anak secara tidak sengaja melakukan hal-hal yang buruk. Nah, dengan cara ini orang tua perlu untuk menyampaikan kepada anak kalau misalkan cara itu salah. Orang tua mungkin bisa memberikan waktu pada anak 5 atau 10 menit untuk anak itu menyendiri atau meredamkan emosinya. Yang kelima yaitu menyelesaikan masalah. Saat anak ini udah puas melampiaskan amarahnya, coba deh kita sebagai orang tua nantinya nanya nih ke anak, kayak kenapa sih kamu kayak gitu. Terus kita juga bisa nih menyampaikan cara mengendalikan emosi pada anak. Nah, salah satu cara ini bisa mengatasi emosi pada anak. Saat anak minta menceritakan semuanya, coba deh orang tua itu untuk mendengarkan anak biar kita tahu dan nggak asal menghakimi anak itu sendiri. Yang keenam, memahami situasi saat marah. Sebenarnya marah itu tuh hal yang wajar ya, cuma kita sebagai orang tua tuh perlu mengajarkan pada anak tentang cara mengendalikan emosi ini biar anak juga bisa sabar dan mengedukasi kalau misalkan bisa dilakukannya di waktu yang tepat gitulah. Yang ketujuh, buat termometer kemarahan. Kita sebagai orang tua perlu menyediakan termometer kemarahan pada anak. Si kecil bisa milih nih kayak dia lagi marahnya lagi seberapa, apa yang dirasain
punya cara untuk mengontrol emosi anak itu sendiri. Yang kedelapan, membantu anak tidur terlelap. Biasanya saat anak udah mulai ngantuk nih, anak lupa sama apa yang tadi terjadi. Nah, di saat itulah orang tua bisa untuk membujuk lagi si anak supaya tidak marah dan melupakan apa yang udah terjadi sebagai cara mengatasi emosi pada anak. Yang kesembilan yaitu mengajarkan keterampilan regulasi emosi. Ini bisa dengan 3 cara, yaitu memberikan pemahaman mengenai emosi dasar seperti marah, sedih, takut, dan bahagia. Yang kedua yaitu mengajarkan teknik pernafasan dalam, relaksasi otot, dan perhitungan untuk menenangkan diri. Yang ketiga, praktikkan mengidentifikasi dan menamai emosi yang sedang dirasakan. Baik, berarti pada intinya solusinya tetap ada di orang tuanya tersendiri ya, tetap harus bisa mengkomunikasikan masalah itu dengan baik terhadap si anak. Jadi kita nggak bisa asal ngejudge si anak kayak kamu nggak boleh marah, kamu nggak boleh ini. Tetap kayak orang tua pun harus menahan emosinya di waktu-waktu tertentu ya. Baik, selanjutnya perlu nggak sih ada program pengembangan simulasi khusus untuk mencegah atau menangani masalah ini? Nah, kalau misalkan emang ada nih programnya, mungkin bisa dijelaskan. Pastinya perlu ya. Nah, program pengembangan simulasi ini mencakup 6 program, yaitu yang pertama identifikasi penyebab, di mana mencari tahu penyebab dari perilaku tersebut, kira-kira itu karena faktor lingkungan, tekanan sekolah, atau masalah keluarga, atau ada faktor lainnya. Yang kedua yaitu pendidikan emosi, mengajarkan anak mengenai jenis-jenis emosi supaya anak ini tahu ternyata ada banyak ya cara untuk menyalurkan emosinya. Yang ketiga, keterampilan pengendalian diri, yaitu dengan mengajarkan teknik pengendalian diri seperti bernapas dalam-dalam lalu dihembuskan, menghitung 1 hingga 10 sebelum menyampaikan amarahnya mungkin, atau dengan menggunakan visualisasi untuk menenangkan diri. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi efektif, mengajarkan anak-anak tentang cara menyampaikan emosi mereka dengan baik, misalnya menggunakan kata-kata yang tepat dengan cara bicara baik-baik, bukan dengan intonasi yang tinggi. Selanjutnya yang kelima yaitu dukungan positif, yaitu dengan memberikan dukungan positif saat anak-anak menunjukkan kemajuan dalam mengendalikan amarah dan mengekspresikan emosinya dengan baik. Yang terakhir yaitu kolaborasi antara orang tua dan guru. Nah, ini nggak kalah penting nih, karena melibatkan orang tua dan guru dalam mendukung program ini perlu supaya keduanya itu tahu mengenai pola asuh seperti apa yang diajarin di rumah ataupun di sekolah gitu ya. Oke, sangat menarik nih buat teman-teman yang di rumah dan juga aku sendiri. Jadi pada intinya tetap ya, kita sebagai orang tua harus punya berbagai cara dan mungkin media juga untuk melampiaskan emosi anak dan memperkenalkan emosi anak yang baik itu seperti apa, biar anaknya pun nggak jadi diri yang temperamen, nggak marah. Tetap mereka bisa mengendalikan emosinya dengan baik ya. Tetap orang tuanya pun harus mendukung dengan cara yang positif. Orang tua juga punya peran ternyata di sini. Penting banget ternyata ya. Oke, sangat menarik nih jawaban-jawaban dari narasumber kita kali ini. Banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari tentang mengendalikan amarah dan cara mengekspresikan emosi dengan baik. Oke, sangat menarik ya jawaban-jawaban dari narasumber kita kali ini. Banyak sekali ya ilmu yang bisa kita pelajari tentang mengendalikan amarah dan cara mengekspresikan emosi dengan baik. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di waktu yang sangat lama dan atau singkat ya sebenarnya ya. Wah, kurang tahu juga sih ya. Sudah lama, tapi karena pembahasan kita kali ini sangat amat menarik, pasti teman-teman di rumah juga tidak terasa menontonnya sangat amat singkat. Oke, jadi dapat kita simpulkan podcast kali ini yaitu tentang ketidakmampuan anak usia dini dalam mengendalikan amarah dan mengekspresikan emosi dengan baik, yaitu bahwa penting sekali untuk memberikan perhatian khusus pada perkembangan emosional sejak dini. Anak-anak membutuhkan bimbingan dalam memahami dan mengelola emosi mereka agar dapat tumbuh menjadi individual yang stabil secara emosional. Dukungan dari orang tua dan pengasuh pun tidak kalah penting nih, serta penggunaan teknik-teknik pengendalian diri yang sesuai dengan usianya dapat membantu anak-anak mengatasi tantangan tersebut dan belajar berinteraksi dengan lingkungan mereka secara positif. Dengan pendekatan yang tepat,
kita dapat membantu anak-anak membangun fondasi yang kuat untuk kesehatan mental dan kesejahteraan mereka di masa depan. Oke, sampai jumpa semuanya.